Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kasipais Kementerian Agama Kabupaten Jember kepada Bapak Haji Edi Sucipto, SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Hefni Zain selaku Rektor Winhas Kabupaten Jember. Yang saya hormati Ibu Pengawas jajaran Dinas Pendidikan yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Ketua GPAI tingkat SD beserta jajarannya. Dan tak lupa yang saya hormati seluruh sahabat kami pengawas PAI tingkat dasar se-Kabupaten Jember. Yang saya hormati bapak-bapak beserta ibu guru PAI se-Kabupaten Jember yang dirahmati Allah. Dan tak lupa ada sahabat kami dari Ketua MGMP tingkat SMA sama SMK. Mengawali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan ini insya Allah dengan jumlah yang sedemikian besar, ini awal ada yang sudah sebagian. Ketika kita berkumpul dengan jumlah yang cukup besar ini, kami sangat bangga dan juga terharu. Bangganya apa? Ternyata GPAI Kabupaten Jember cukup kompak. Amin Allahumma amin. Tepuk tangan untuk GPAI Kabupaten Jember. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah memberikan kemudahan untuk kita semua, dimudahkan segala urusannya, diperbanyak rezekinya. Karena insya Allah dalam waktu dekat yang non PNS TPP-nya akan cair lagi. Terkecuali yang bermasalah, karena masih menunggu clear-nya rekening yang baru, yaitu ada 84 orang. Ini masih sedikit tapi mudah-mudahan minggu depan sudah bisa cair semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kita kepada beliau, mudah-mudahan kita ini diberi keselamatan baik dunia dan akhirat, dan diberi syafaat baik dunia dan akhirat, dan kita dikumpulkan bersama-sama dia yaumul qiyamah, yaitu di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Yang terhormat bapak-bapak beserta ibu, khususnya GPAI yang saya banggakan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kami mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Beliau berhalangan hadir karena kesehatannya terganggu. Karena beberapa bulan ini beliau mempunyai aktivitas yang luar biasa. Lah, apa itu? Mudah-mudahan beliau segera sehat sehingga ketika sehat kembali dapat melaksanakan aktivitasnya di Kemenak Kabupaten Jember dan bisa menjalankan amanah, yaitu dalam rangka melayani kepentingan masyarakat Kabupaten Jember. Yang terhormat bapak-bapak beserta ibu, khususnya guru PAI, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang mungkin bertanya-tanya. Bagaimana nasibnya teman-teman guru PAI yang sudah lulus pretest? Saya diundang Pak Yahya ke sini ini ya seneng, ya ndredeg. Ini pasti yang ditanya tidak lepas dari nasib. Begitu kan ya? Mudah-mudahan kehadirannya Pak Rektor ini juga membawa suatu kecerahan bagi kita semua. Karena insya Allah dengan adanya kontribusi beliau terhadap pemerintah Kabupaten Jember
nanti juga memberikan masukan-masukan supaya guru PAI yang sudah lulus pretest dengan sejumlah 783 orang insya Allah ini harapannya selesai di tahun 2025. Amin Allahumma amin. Ini harus ada support Pak Rektor. Ini mumpung hadir di sini. Karena pada waktu hearing beliau diundang sama Pak Ketua Komisi D, beliau berhalangan karena ada di luar kota. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari beliau dan harapan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, beliau akan memberikan support sepenuhnya terhadap nasib teman-teman guru PAI. Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan sebelum liburan kemarin, bahkan setelah mau menjelang hari bulan melaksanakan Idul Fitri, kami bukan ada unsur kesengajaan, khususnya ada sahabat kami yang khususnya P3K tidak cair sampai kemarin itu setelah lebaran. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti kami mau menterlantarkan maupun ada kesengajaan. Bahkan itu pernah terjadi pada kami, pada waktu kami di pengawas, apa yang menjadi harapan dan yang ditunggu-tunggu, ternyata TPP-nya tidak cair. Dan itu pernah kami mengalami. Bukan kami berarti balas dendam. Harapan kami pada waktu itu saya berkomitmen dan bertekad ingin dicairkan sebelum Idul Fitri. Saya cerita sedikit biar clear, biar langsung dengar dari saya. 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, kami laporkan kepada Pak Kepala Kemenag bahwasannya ini ada TPP khusus P3K tidak ada anggarannya. Beliau kaget. Loh kok bisa Pak? Ini informasi dari perencana maupun dari keuangan, memang di tahun 2023 akhir tidak dianggarkan. Karena memang tidak ada perintah dari Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya pencairannya itu dari Kanwil Jawa Timur. Nah di tahun 2024 anggarannya tidak disertai, akhirnya agak sedikit terlambat. Bahkan WA ke kami, Pak, kenapa P3K itu kok dianaktirikan? Akhirnya kami jawab bukan berarti dianaktirikan, tetapi memang kronologisnya seperti apa yang kami sampaikan tadi. Dan alhamdulillah Pak Kepala Kemenag membuat kebijakan sekalipun tidak ada anggaran, di sana ada dana yang bisa dipindah ya tentunya dengan kebijakan beliau, sehingga yang P3K itu harapannya bisa dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan kami bekerja full bersama staf kami supaya ini bisa masuk sebelum Idul Fitri. Dan alhamdulillah hari Senin kita selesaikan semua, kita cek hari Selasa ke keuangan, insya Allah Pak Kasih hari Kamis paling lambat hari Jumat TPP yang P3K itu sudah masuk. Nah kemudian malam Sabtu dan malam Minggu banyak WA ke kami, Pak ini kok tidak masuk, kapan yang mau masuk? Waduh saya ini tidak bisa enak tidur, ini mau lebaran tapi banyak WA yang masuk. Berkeringat meskipun dingin. Kenapa? Memikirkan ini bagaimana nasibnya teman-teman P3K kok sampai saat ini belum masuk juga. Hanya kami cross check ulang kepada keuangan meskipun hari itu libur. Beliau menyampaikan mohon izin Pak Kasih, ini bukan kesalahan dari kami. Tapi uang sudah siap, tetapi aplikasi di span karena ini berlaku nasional mengalami sedikit trouble, maintenance. Nah sehingga ini menjadi kendala dan ini juga disampaikan kepada seluruh ketua KKG juga langsung pada GPAI sehingga ada sedikit keterlambatan dan insya Allah yang 200 orang sudah cair, tinggal yang 84 orang mudah-mudahan di minggu depan ini bisa clear semua dan bisa dinikmati bersama dan ketika sudah punya hutang, ketika sudah cair segera diselesaikan. Biar tidak menanggung beban. Tapi mudah-mudahan panjenengan semua, kita semua yang hadir di sini
hutang-hutang segera dilunasi dan semua dapat rezeki yang lebih banyak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, untuk yang PPG sejumlah 783 orang, mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa terlaksana. Sekali lagi ini nanti ada pencerahan dari Pak Rektor, karena kami kemarin sudah berupaya, berikhtiar, kami selaku dari kantor Kementerian Agama sudah dipanggil hearing dengan Komisi D, juga Kepala Dinas Pendidikan. Insya Allah, tidak tahu berapa orang dalam tahun 2025 yang dianggarkan, tapi harapan kami semuanya guru PAI yang belum PPG sebanyak 783 orang itu bisa melaksanakan PPG di Winhas ini secara serentak dan selesai di tahun 2025. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Ketua GPAI menyampaikan bahwasannya kegiatan halal bihalal di hari ini dengan mengusung tema bergerak bersama mewujudkan GPAI yang berkarakter. Tentunya ini bukan hanya dilakukan oleh Ketua GPAI saja, tetapi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Insya Allah kemarin kami melalui Bapak Ibu pengawas sudah minta data kaitannya dengan jumlah guru, jumlah siswa baik yang beragama Islam maupun yang non-agama Islam, yaitu dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan kesetaraan berkeadilan, yaitu anak-anak kita mendapatkan pembelajaran keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena apa? Kami dapat informasi yaitu ada anak yang beragama Islam tetapi ada di lingkungan non beragama Islam ini tidak ada guru agamanya. Nah, ini yang tidak kami harapkan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ketika itu sudah kami rekap, insya Allah akan dilaporkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan, juga kami tembuskan kepada Ketua DPRD bagaimana nasibnya anak-anak kita baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-agama Islam yang sampai saat ini belum terlayaninya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir kami titip kepada guru PAI seluruhnya mulai dari ujung barat sampai timur, utara, selatan, bagi sekolah yang sudah mempunyai sarana ibadah gunakan sebaik mungkin. Lebih-lebih sekolah yang dekat dengan masjid, tolong itu untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kami sekaligus pengurus takmir di masjid di desa, nah itu dekat dengan SD. Kalau dulu itu guru agamanya sebelum punah tugas, setiap sholat duhur itu dimanfaatkan oleh anak sekolah. Sekolah berjamaah karena hanya berapa meter depannya sekolah. Nah saat ini masih belum dimanfaatkan. Ini di SDN Pondok Dalam 1, mudah-mudahan guru agamanya hadir. Kayaknya hadir tadi. Tolong pada seluruh guru agama, apabila dekat dengan masjid di sekitar sekolahnya, gunakan, manfaatkan. Kalau perlu harus ada MOU dengan takmir masjid. Karena insya Allah ketika itu ada MOU dengan takmir masjid, itu bisa dijadikan poin ketika ada akreditasi di sekolah masing-masing. Karena saya 9 tahun pernah menjadi asesor pada waktu kami di pengawas, itu bagian-bagian yang harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah. Oleh sebab itu kami titip kepada guru agama selaku motor terdepan di masyarakat harus berhati-hati betul. Beda dengan saya bukan guru agama, tapi Pak Kasih. Kalau guru agama itu harus yang terdepan, mulai dari ada anak lahir. Ketika mau diadani bingung keluarganya, oh iku ono Pak guru agama itu aja dipanggil. Apalagi ada orang yang meninggal, oh itu ada guru agama untuk memimpin tahlil. Karena bagaimanapun di Kabupaten Jember 90% ini kaum nahdien. Baik para ustadz ustadzah, kalau masih belum hafal tahlil ya monggo mulai sekarang
sama-sama belajar. Karena bagaimanapun panjenengan guru pendidikan agama Islam adalah tokoh di lingkungan panjenengan sendiri. Jangan sampai disuruh memimpin tahlil atau disuruh baca doa nanti nggak bisa. Nah ini yang tidak kami harapkan. Dan yang paling terakhir nanti Bapak Ibu sekalian, kami dari Kemenak akan melakukan tarik data yaitu tentang siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran. Karena kemarin ketika kami diskusi dengan Bapak Ibu pengawas, juga Ketua MGMP, juga kami keliling ke beberapa sekolah. Lah informasinya ini banyak anak sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang tidak bisa mengaji. Tapi itu hanya sekedar informasi. Nah untuk memperoleh data yang akurat, nanti kami minta bantuan Bapak Ibu guru agama yang ada di sekolah masing-masing dengan kriteria yaitu anak atau siswa yang bisa mengaji dengan tajwid, anak yang hanya bisa membaca Al-Quran lancar tanpa tajwid, ada anak yang bisa membaca Al-Quran agak tersendat-sendat, bahkan ada siswa yang tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Kami tidak ingin meneruskan yaitu tadi budaya saling menyalahkan. Ketika lulus SD, anak ini dibiarkan sampai tidak bisa membaca Al-Quran sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah biasanya yang sering disalahkan ketika masuk di SMP itu adalah guru agama yang di SD. Kok iso ini diluluskan? Ketika sudah lulus SMP naik ke SMA atau madrasah aliyah, guru agamanya pasti akan menyalahkan guru yang ada di SMP. Nah ini tidak kami harapkan. Mari bersama-sama sekali lagi saya minta data melalui Bapak Ibu pengawas baik secara hard copy maupun secara melalui online-nya Google Form itu untuk diisi sebaik mungkin dan nanti itu manfaatnya akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Jember. Berapa siswa yang di sekolah yang tidak bisa membaca Al-Quran supaya pemerintah Kabupaten Jember yaitu ikut bertanggung jawab tentang keberadaan tentang agama Islam yang dilakukan atau dilaksanakan oleh lembaga panjenengan semua. Dan mohon izin kepada Bapak Rektor, kami tidak bisa mengikuti, kami tadi sudah matur ke beliau karena kebetulan bersamaan ada agenda pertemuan dengan Kiai di Tanggul. Jadi kami mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan yang selanjutnya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ini masih di bulan Syawal, kami atas nama pribadi maupun atas nama kelembagaan mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan dan bisa bersilaturahmi seperti saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan untuk Kasih Pais Kementerian Agama Kabupaten Jember. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam hal ini akan diwakili oleh pengawas SD Kecamatan Kaliwates kepada Ibu Diana Puji Lestari, SPD MPD, disilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor UINHAS Jember. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, atau yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Kasih PAI Pais. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pengawas pendidikan agama Islam se-Kabupaten Jember. Yang kami hormati pula Ketua KKG PAI
jenjang SD se-Kabupaten Jember, beserta jajaran pengurus, dan yang saya banggakan, saya cintai Bapak Ibu, seluruh guru agama Islam jenjang sekolah dasar se-Kabupaten Jember. Segala puji hanya milik Allah dan hanya kepadanya lah segala bentuk pengabdian dan ketaatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curah deraskan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang pada hari ini tidak bisa menghadiri halal bihalal yang diadakan oleh KKG PAI Kabupaten Jember dikarenakan adanya serangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang harus beliau dampingi dan itu terlaksana di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Juga Bapak Hadi menyampaikan bahwasannya nanti pukul 10 Bapak Kadin akan mendampingi Bapak Sekda dalam kegiatan di Kabupaten Jember. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adalah anugerah yang sangat luar biasa bagi kami pribadi mendapatkan amanah dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Jember menghadiri acara yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk panitia, ya sangat luar biasa sudah menghadirkan sekian ribu, berapa ribu ini guru PAI se-Kabupaten Jember khusus untuk jenjang sekolah dasar. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk panitia. Izin untuk menyampaikan pesan dari Bapak Bupati Jember pada saat halal bihalal bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Bapak Bupati sangat menekankan pada adab dari para peserta didik Bapak Ibu. Karena panjenengan semua yang hadir di sini adalah guru agama Islam yang notabene mayoritas di Kabupaten Jember itu peserta didiknya adalah beragama Islam. Jadi adalah merupakan tanggung jawab kita bersama sebetulnya. Namun lebih ditekankan lagi hal itu disampaikan oleh Bapak Bupati untuk guru-guru agama. Karena apa? Di kurikulum Merdeka itu istilahnya sekarang mata pelajarannya pendidikan agama dan budi pekerti. Budi pekertinya ini yang harus kita lebih tingkatkan lagi karena sudah menjadi kenyataan di mana-mana. Adab atau akhlak yang dimiliki oleh peserta didik kita itu sangat kurang. Nah, oleh karenanya saya sangat setuju sekali dengan tema halal bihalal pada pagi hari ini. Bergerak bersama mewujudkan guru pendidikan agama Islam yang berkarakter. Ini sangat sesuai sekali dengan harapan dan keinginan dari Bapak Bupati Jember agar seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Jember ini memiliki akhlak yang mulia. Tentunya diawali diberi contoh oleh guru-gurunya. Guru agama harus bisa menjadi uswatun hasanah bagi murid-muridnya. Karena hari ini masih dalam suasana Hari Pendidikan Nasional juga, temanya juga hampir mirip ya dengan tema halal bihalal hari ini, yaitu bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar. Mari Bapak dan Ibu seluruhnya kita bersama sukseskan apa yang menjadi tugas kita. Mari kita menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Mudah-mudahan pendidikan
yang ada di Kabupaten Jember ini meningkat mutunya dan bisa menjadikan anak-anak kita menjadi calon pemimpin bangsa yang amanah. Sebelum saya mengakhiri sambutan, mohon izin saya untuk membacakan pantun. Bisa dijawab dengan kata cakep? Oke, baik. Belum. Makan soto, nikmatnya pakai koya. Minumnya beli es teh di kantin. Kami ucapkan selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon izin ada 2 pantun Bapak dan Ibu, ini adalah pantun terakhir dari saya. Hari raya pasti ada ketupat. Dihidangkannya di atas meja lipat. Jember tempatnya guru cerdas dan hebat. Mari sukseskan kurikulum merdeka dengan semangat. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan untuk Ibu Pengawas SD Kecamatan Kaliwates. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, mari kita simak dan ikuti bersama hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Rektor UIN Has Jember yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hepnizen SAG MM. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana bil Qasim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Al-ayah sadaqallahul azim yang sama-sama kita hormati Bupati Jember yang diwakili Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan dihadiri oleh Pengawas Bina Kaliwates, Ibu Diana Puji Lestari, Magister Pendidikan. Juga hadir Bapak Edi Sucipto, Magister Pendidikan Kasih Pais Kemenak Jember, mewakili Kepala Kantor Kakan Kemenak Kabupaten Jember, Bapak Dr. Bahtiar. Kemudian Ketua KKG PAI Jenjang SD, Bapak Dr. Muhammad Yahya, Magister Pendidikan, seluruh pengurus dan para guru PAI Jenjang SD se-Kabupaten Jember, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, saya dikabari ini yang hadir hampir 90% alumni dari UIN Has Jember.
baik ketika masih pada level Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember, itu saya tadi ketemu dengan kakak angkatan saya, Bapak Dr. Andes Haji Mahrus, itu di belakang tadi, maupun setelah berubah menjadi STAIN. STAIN itu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, bukan STAIN, bukan sebelum tamat aku ingin nikah, bukan. Kemudian mulai 97 kita berubah menjadi STAIN, dan sejak 2012 kita kembali kepada IAIN Jember, sudah otonom dari Persemakmuran IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan sejak 2021, tepatnya bulan Mei, kita bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Jadi intinya bahwa hari ini ada kakak kelas saya, ada selevel seangkatan dengan saya, ada beberapa tadi masuk di WA, ada adik kelas, termasuk Mas Yahya ini adalah mahasiswa saya ingat dia sebagai ketua Senat Mahasiswa atau BEM gitu ya, SEMA atau DEMA di tahun itu gitu. Pertama kali kita bertemu sedang melakukan rapat kode etik kemahasiswaan. Saya waktu itu sebagai dosen kode etik kemahasiswaan yang menyidang beberapa pelanggaran etika mahasiswa pada saat itu, termasuk pacaran misalnya. Jadi kalau dulu yang pacaran disidang, Pak. Pilihannya dua, dinikahkan atau diberhentikan. Nah, akhirnya banyak yang memilih dinikahkan. Saya sekarang kalau dihitung sudah ada sekitar 28 cucu dari hasil pernikahan pelanggaran kode etik itu. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kembali lagi ke kampus tercinta. Halal bihalal itu memang tentang soal cair mencairkan. Jadi kalau disampaikan oleh Pak Edi tadi tentang beberapa yang belum cair, maka syaratnya memang halal bihalal dulu. Karena memang halal bihalal itu adalah menjernihkan hal yang keruh, mencairkan hal yang belum cair, itu halal bihalal. Tetapi yang punya hutang terhadap koperasi tetap harus bayar. Tidak boleh dengan halal bihalal kemudian Anda punya hutang sama temannya dihapuskan misalnya, enggak, itu tetap. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan para guru ini kan. Para guru, apalagi guru PAI, guru pendidikan agama. Jadi pada guru pendidikan agama itu halal bihalal ini adalah penegasan bahwa dirinya itu sebagai agen tarbiyah, bahwa dirinya itu adalah sebagai agen dakwah, bahwa dirinya itu adalah sebagai agen ukhuwah, bahkan juga mungkin agen mau'idhah gitu ya. Termasuk yang terakhir adalah agen uswah, digugu dan ditiru. Karenanya dia kemudian mendapat gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau ada tarikan, tidak dikasih kwitansi, itu namanya pahlawan tanpa tanda terima, itu namanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sedikit mereview sedikit yang substantif lah, nanti banyak yang nyantai. Yang substantif itu sesungguhnya halal bihalal itu terkait langsung dengan peristiwa Ramadan dan Idul Fitri.
Dia disebut orang yang mendapatkan kemenangan setelah pesan-pesan Ramadan dan Idul Fitri itu kemudian terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat melanjutkan apa yang ada di tradisi Ramadan dan tradisi Idul Fitri. Yang pertama adalah semangat untuk ketaatan total kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu semangat halal bihalal. Makanya disebutkan mayyuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Nah, dari sini muncul minal aidina wal faizin. Jadi orang yang menang itu adalah orang yang taat total kepada Allah dan Rasul-Nya. Sayyidina Ali menyebutkan kulla yaumin la ya'sillaha fih fahuwa aid. Hari di mana kita tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustadz Khalili itu pada khutbah-khutbahnya akan sering mengatakan Aid itu adalah ar-ruju' minal muhalafah ilal muwafaqah, kan gitu kan. Kembalinya seseorang dari menentang Allah kepada ketaatan total kepada Allah. Jadi semangat ketaatan total inilah yang kemudian disebut sebagai halal bihalal. Yang kedua, mumpung di depan saya serius dulu. Semangat halal bihalal itu adalah semangat kesucian. Kesucian hati tentu saja, kesucian pikiran, kesucian tingkah laku, kesucian behavior, dan kesucian yang lain. Makanya disebut kembali ke fitrah, kembali ke fitri. Suci betul Pak, bersih betul. Termasuk dompet bapak-bapak itu bersih betul. ATM kosong semua gitu kan. Karena Idul Fitri itu tadi, telas. Jadi wassalam maksudnya itu. Kembali ke fitri, apalagi yang memang istrinya bernama Fitri. Jadi harus kembali ke fitri. Jangan kembali ke Fatma, tukaran itu nanti. Apalagi kembali ke Lili misalnya, semakin tukaran. Nah, semangat kesucian inilah yang kemudian menjadi relasi interkoneksi seseorang dengan yang lain. Dzuribat alaihimudz dzillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi semangatnya adalah semangat kefitrian. Karena hanya dengan kefitrian kita bisa betul-betul mendidik, bukan menghardik. Betul-betul mengajar, bukan menghajar. Betul-betul vital, bukan fatal. Betul-betul memberdayakan, bukan mempedaya. Hanya kebersihan hati, hanya kesucian jiwa, hanya kesucian pikiran dan tindakan, itulah yang kemudian mengantarkan kita kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kemudian yang ketiga, apalagi dari semangat Idul Fitri itu adalah semangat silaturrahim. Semangat untuk kita terus bersinergi, kalau di Winhas itu dikenal dengan KIS namanya. Ada kita punya program KIS, kolaborasi, integrasi, dan sinergi. Jadi silaturrahim ini kemudian melahirkan saling pengertian di antara umat manusia, meskipun berbeda etnik, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saya kira juga komunitas dari guru PAI itu memang satu sama lain kadang-kadang berbeda. Satu sama lain mungkin tidak sama karena memang itulah sunnatullah. Kita dicipta dalam keadaan tidak sama memang. Dan seandainya Allah mau membuat kita satu monolitik, satu sama gitu, itu sangat mudah.
Tapi Allah memang sengaja mendesain kita untuk tidak sama satu sama lain agar fastabiqul khairat, agar berlomba dalam kebaikan. Walau syaa laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Inilah ayat moderasi yang kemudian disematkan di Kementerian Agama yang terus harus disebarkan di semua level dan semua jenjang, termasuk juga di KKG, guru PAI, jenjang SD ini. Nah, dari silaturahim muncul toleransi. Dari toleransi muncul saling pengertian, dari saling pengertian muncul persatuan, dari persatuan kemudian muncul kekuatan, dan dari kekuatan kita raih kemenangan. Tidak pernah ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak pernah ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak pernah ada persatuan tanpa toleransi. Dan tidak pernah ada toleransi tanpa jiwa yang besar pada diri kita semua. Itulah inti daripada halal bihalal. Jadi kalau itu sudah dicapai, maka kita sudah SOK. Tetapi memang tidak semuanya semudah membalik tangan. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerja keras, diperlukan semangat pengabdian yang oleh para guru SD disebut sebagai burning platform. Apa burning platform itu? Burning platform itu adalah semangat untuk terus move on, semangat untuk terus on fire, semangat untuk terus bergelora mewujudkan perdamaian umat manusia, mewujudkan persatuan umat manusia yang oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq disebut sebagai ukhuwah insaniyah. Jadi yang paling tinggi itu sebetulnya adalah ukhuwah insaniyah, kemudian ada ukhuwah islamiyah dan ada ukhuwah wataniyah. Ini yang harus terus digelorakan. Ini yang tidak boleh mauquf, tidak boleh berhenti, unstoppable, harus terus bergerak. Burning platform namanya. Memang tidak mudah, tapi harus kita berjuang kan gitu kan. Orang yang mengalami indahnya turunan setelah sebelumnya mengalami payahnya tanjakan itu biasa. Makanya saya sering dikatakan bahwa jangan pernah berharap menikmati indahnya purnama kalau kita tidak mau mengalami gelapnya malam. Hanya orang-orang yang berjuang di waktu malam untuk membuka langit, itulah yang nantinya akan meraih fajar. Atau kalau dibalik, orang yang meraih fajar hanyalah mereka yang mau melakukan perjalanan panjang di waktu malam. Bagi laki-laki ini jelas liku-liku. Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Perjuangan gitu ya. Artinya kalau Quran mengatakan inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, itu memang benar adanya. Ibu-ibu atau bapak-bapak dulu itu pasti mengalami bahwa kita baru merasakan nikmatnya dicintai setelah sebelumnya mengalami betapa perihnya disakiti. Jadi kebahagiaan, kesuksesan, amal baik dan lain sebagainya itu tidak bisa kita raih dengan hanya kipas-kipas saja. Melainkan butuh mujahadah, melainkan butuh riyadhah, melainkan butuh kerja keras di antara kita. Termasuk juga untuk mencairkan yang belum cair itu perlu kerja keras. Tidak berguna hanya berdiam diri saja. Maksudnya kerja keras itu di samping doa juga ikhtiar. Kalau dikatakan bahwa 80% kesuksesan itu ditentukan oleh doa, maka 20%-nya yang ditentukan oleh ikhtiar manusia itu betul-betul harus dioptimalkan. Benar memang
Al-insan bitafkir, wallahu bitakdir. Tapi bahwa upaya mati-matian, namanya saja mati-matian, tidak mati beneran gitu ya, itu harus tetap dilakukan. Usaha-usaha maksimal untuk menjemput takdir itu memang betul-betul harus dijemput, bukan ditunggu. Maka ketika Anda melakukan doa yang luar biasa agar Indonesia menang melawan Uzbekistan misalnya, tapi tetap kalah 0-2, itu karena memang penempatannya yang keliru. Berdoa untuk sesuatu yang tidak mungkin kan gitu kan. Apalagi berdoanya setelah selesai, berharap agar wasit disalahkan misalnya. Semakin tidak benar. Nah, cirinya Bapak Ibu sekalian, yang sukses berhalal bihalal, yang sukses Ramadan, yang sukses Idul Fitri dan lain sebagainya, jelas di Al-Qur'an disampaikan uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu tandanya. Jadi kalau mau dipaparkan secara milenial, tanda pertama orang yang sukses halal bihalal itu adalah mereka yang kemudian punya hati yang luas, punya hati yang selamat, punya hati yang muru'ah, punya hati yang menerima apa adanya. Dalam Quran disebut sebagai kolbun salim, hati yang jembar, hati yang selamat. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ini poinnya, satu saat harta, kemewahan, tahta, jabatan, pangkat, famili, kolega tidak berguna lagi. Yang berguna hanya satu hal, yakni hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari di mana harta, kemewahan, keluarga, sanak, saudara tidak lagi berguna, la yanfa'u, tidak lagi bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang lapang, hati yang selamat, hati yang damai, qalbun salim. Nah, Bapak Ibu yang punya qalbun salim itu mesti ditunjukkan oleh wajah mereka. Gimana wajah mereka? Wajahnya adalah wajhun malihun, wajahnya adalah bersinar-sinar, wajahnya cerah, penuh senyum, penuh kewibawaan, penuh lambang keluasan ilmu pengetahuan, penuh dengan keceriaan dan lain sebagainya. Nah, wajah yang cerah juga segera mendatangkan rizki, Pak, yang tidak diduga-duga, termasuk minuman misalnya. Nah, ini kan rizki yang tidak diduga-duga. Saya mulai tadi agak serak sudah, Pak. Berharap di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera datang minuman, dan alhamdulillah meskipun tidak langsung ke depan, tapi pada akhirnya datang jua yang namanya enggak. Jadi untuk melihat orang yang ya, terima kasih ya. Jadi wajhun malihun itu adalah gambaran daripada hati yang selamat, hati yang lapang. Maka wajahnya berseri-seri. Juga wajah yang berseri-seri itu lambang daripada pribadi seseorang. Makanya penelitian
di PBB itu mengatakan orang yang banyak senyum itu biasanya imunitasnya tinggi, tidak gampang sakit. Orang yang sering senyum, tetapi ada muhotabnya, ada lawannya gitu ya. Kalau senyum-senyum sendiri ya, tadi masih sehat ini kok sekarang udah mulai butuh servis psikologis nampaknya. Nah, baru yang ketiga kemudian ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh lisanun fasihun. Lisan yang fasih. Maksudnya di dalam memberikan kata-kata hikmah. Maksudnya di dalam memberikan kata-kata yang menyejukkan. Yang keluar dari lisannya membuat orang damai. Yang keluar dari lisannya membuat tetangga kita menjadi tentram dan lain sebagainya. Bukan yang membuat orang lain shock, bukan yang membuat orang lain sakit hati, dendam, dengki, dan lain sebagainya. Lisanun fasihun. Nah, baru yang keempat, lambang daripada hati yang lapang, yang selamat itu tadi adalah yadun sohiyun. Tangan yang selalu memberi, tangan yang dermawan. Meskipun hanya cincin gitu ya. Nah, yang penting memberi meskipun hanya cincin. Apalagi cincinnya disesuaikan dengan bajunya gitu ya. Ini cincin baru dikasih Ustadz Khalili. Saya pakai ini. Dan tidak perlu diminta Pak. Saya tidak minta tadi, langsung tahu-tahu dikasih gitu kan. Beda dengan yang meminta. Karena dalam Islam itu lebih utama yang memberi daripada yang meminta. Yang susah diukur itu diberi tapi tidak diminta. Nah itu susah diukur. Tidak diberi kok diminta kan gitu kan. Nah termasuk lambang kedermawanan itu kalau bapak-bapak cukup dilihat dari songkoknya Pak. Jadi songkok itu ada modelnya. Nah kalau halal bihalal macam ini songkoknya rapi kayak perahu gitu kan. Kalau mau sholat diangkat dikit gitu kan. Nah kalau yang gini ini kalah main biasanya itu. Jadi lambang kesumpekan, lambang ketidakdamaian itu dari songkok Pak. Kalau songkoknya udah miring-miring tidak karu-karuan itu berarti hatinya tidak lapang. Atau bisa juga dicek dari tas istrinya. Nah, ibu-ibu tinggal lihat tasnya. Suami yang dermawan, suami yang selamat itu ketika tas istrinya misalnya ada ATM yang penuh Pak, alat kosmetika yang mahal-mahal, HP juga yang bagus-bagus gitu kan. Tapi kalau tas istrinya isinya Preskare misalnya, koyok cap Lombok misalnya, nah itu dipastikan betul kalau bapak-bapaknya tidak sedang dermawan itu. Jadi halal bihalal langsung ditagih, Mas, bahwa tanda halal bihalal kita sukses apabila tas mendapat tambahan baik kuantitatif maupun kualitatif, kan gitu kan. Tambahan kuantitatif yang biasa per minggu atau 1 bulan 5 juta, ya bisa di atas itu. Maksudnya bagi mereka yang tidak kuantitatif, tidak perlu 5 juta. Ikut aliran yang kualitatif saja. Hikmahnya maksudnya kan. Jadi meskipun 1 juta tapi seakan 5 juta. Ada orang yang 10 juta tapi seperti 1 juta Pak. Itu yang tidak kualitatif namanya. Tidak barokah itu. Tidak ziyadatul khair. Per bulan 2M misalnya. Ada yang 2M per bulan. Mencret maksudnya. Tapi kemudian anaknya sakit tidak sembuh-sembuh. Keluarganya sering mendapat masalah yang tidak selesai hanya dengan 2M 1 bulan. Dia punya kasus dengan kejaksaan misalnya. Maka 2M hanya selesai dalam 1 minggu, tidak sampai 1 bulan. Ada yang normal-normal saja.
yang 500.000, yang 1 juta, yang 2 juta, tapi rumah tangganya adem, anak istri semuanya berprestasi, taat kepada Allah. Ya sakit-sakit, sebab tidak ada orang yang tidak pernah sakit itu kecuali Fir'aun gitu ya. Jadi bersyukurlah Anda yang juga pernah sakit, karena itu adalah ciri dari kemanusiaan sejati, itu pernah sakit. Biasanya yang tidak pernah sakit, tahu-tahu langsung meninggal biasanya Pak. Maka yang sakit syukurilah, karena berarti Anda masih manusia sejati kan gitu. Wes, yang terakhir poin saya, bahwa acara-acara seperti halal bihalal atau peringatan hari-hari besar Islam yang lain, itu kan harus mengerucut pada ketinggian Islam dan kaum muslimin. Targetnya jelas, gayahnya jelas, kaifiyahnya jelas, niatnya juga jelas. Dari niat yang baik melahirkan kaifiat yang baik dan gayat yang juga baik. Apa? 4 hal. Nah ini ngundang lagi nanti kalau pengen yang rinci ini. Ngundang lagi kalau pengen yang rinci 4 hal. Tapi singkat-singkat saya ingin sampaikan untuk memberikan penasaran kepada Anda sekalian. Semua kegiatan keislaman kita, karena memang 4 tadi sebagai pusat dakwah, sebagai pusat tarbiyah, sebagai pusat uswah dan ukuwah, juga sebagai pusat mau'idhah kan gitu kan. Mau'idhah hasanah tentu saja. Apa yang pertama? Yang pertama kita mewujudkan apa yang dijanjikan Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi semua bentuk kegiatan keislaman kita arahnya pada sana. Untuk mewujudkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, pilarnya ada 4. Yang pertama adalah ketinggian akhlakul karimah, yang oleh Pak Yahya disebut sebagai berkarakter gitu ya. Karakter itu sebetulnya arahnya kepada, kalau dalam khas istilah Quran itu adalah akhlak, berakhlakul karimah. Sebab watak peradaban atau karakter itu adalah bahasa keilmuannya, sementara bahasa formalnya adalah akhlakul karimah. Nah, kita jangan hanya berhenti pada temuan substantif, tapi harus dilanjut pada temuan formal. Namanya membangun akhlakul karimah. Inilah hadis pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum hadis yang lain, yakni hadis tentang akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nah, sudah singkat-singkat saja, nanti penjelasannya yang lain. Yang kedua apa? Luasnya dan dalamnya ilmu pengetahuan. Umat Islam itu harus puncak Pak. Untuk mewujudkan liyudhhiruhu 'alad dini kulli harus puncak. Maka saya apresiasi misalnya ketua KKG-nya Muhyahya ini sudah doktor. Tidak ada istilah terlambat untuk mengejar atau menapaki pendidikan yang lebih tinggi. Hari ini Winhas Jember bekerja sama dengan Kanwil Provinsi Jawa Timur agar seluruh kepala kemenak kabupaten kota syaratnya harus doktor. Dan yang menarik, doktornya harus di Winhas Jember. Akhirnya hari ini sudah 1 tahun yang lalu kita terapkan, mulai kepala kemenak Sumeneb sudah selesai, baru kemarin ujian terbuka, kemudian Lumajang sudah selesai, Banyuwangi sudah selesai, ini yang belum Situbondo, Bondowoso masih ongoing. Kebetulan saya sebagai promotornya, ditambah lagi ada Sampang, ditambah lagi Trenggalek, ditambah lagi Bojonegoro, Probolinggo dan lain sebagainya. Juga kita sampaikan ke Kanwil Bali, kita sudah berkunjung ke sana. Di situ ada 15 mahasiswa S3 kita di Bali. Dan yang menarik itu kita beda dengan yang lain Pak. Dengan PTKIN se-Indonesia untuk doktor
untuk doktoral itu beda. Apa bedanya? Kita menerapkan 70% itu online dan hanya 30% yang offline. Jadi mereka yang sibuk, mereka yang bertugas, mereka yang kemudian punya job lain, itu tidak mengurangi nilai kebermanfaatan dan kehikmatan kuliah di UINHAS Jember. Hanya 30% dia yang menghadiri tempat ini, yakni waktu mendaftar, kemudian yang kedua waktu ujian, ketiga waktu wisuda, itu aja. Selebihnya adalah perkuliahan online. Mereka boleh di mana saja, di rumahnya boleh, di kamarnya boleh, di dapur boleh, sambil masak, sambil kuliah, tidak apa-apa. Yang penting ketika ujian dia bisa mempertanggungjawabkan, mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi noveltinya, menjadi temuannya. Biayanya sama dengan yang lain. Dan hari ini sejak 5 tahun atau 6 tahun yang lalu kita sudah menelurkan 115 doktor di UINHAS Jember. Jadi keilmuan, kedalaman ilmu, tidak, saya hanya guru SD Pak, bukan untuk jabatannya, tapi memang untuk kedalaman keilmuan dan keluasan ilmu pengetahuan. Pada saat itu betul-betul kita sampai pada produktivitas yang tinggi, kitab-kitab keluar pada saat itu, terbit buku-buku baru dari fuqaha, mufassir, muhaddits, dan lain sebagainya. Tidak hanya di ilmu agama, ilmu medis juga, ilmu saintek juga, IPA, matematika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi Islam menjadi pusat rujukan dunia pada saat itu, karena produktivitas keilmuan di kalangan tokoh-tokoh Islam begitu banjir pada saat itu. Sampai sekarang, sudah sekian abad, karya-karya mereka masih kita baca. Karya-karya mereka masih jadi rujukan kita. Cuman memang Barat itu ahli di dalam mengambil ilmunya dan membuang namanya, Pak. Pada saat itu Barat masih gelap, Eropa masih terbelakang, Islam sudah menjadi pusat rujukan dunia. Terutama pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di Daulah Abbasiyah. Bagi yang belajar sejarah ini paham ini. Namanya dibuang, ilmunya diambil. Ibnu Sina dirubah menjadi Avicena. Ibnu Rus dirubah menjadi Averroes. Kalau ada Abdurrahman nanti, temannya Pak Yahya, pinter, cerdas, pindah ke Jepang, dirubah menjadi Doraemon, kan gitu kan. Itu Abdurrahman itu. Baru kemudian satu adalah tingginya akhlakul karimah, yang kedua adalah dalam dan luasnya ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah kokohnya ukhuwah Islamiyah. Bukan tidak ada perbedaan saat itu. Quran juga mengatakan, kenapa misalnya bagi yang ngajar hadis, bagi yang ngajar Al-Quran, coba dicek, kenapa Al-Quran itu menggunakan kata-kata jamak ketika mendeskripsi tentang perjalanan saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Quran banyak menggunakan min abwabim mutafarriqah, bukan min babin wahidah. Bukan dari satu pintu, Pak, tapi dari banyak pintu. Artinya menuju surga itu banyak jalan. Ada jalan tasawuf, ada jalan filsafat, ada jalan saintifik, dan ada jalan-jalan yang lain. Maka jangan cenderung kemudian menyalahkan jalan orang lain, mengakui kebenaran jalan sendiri oke, tapi kemudian menyalahkan jalan orang lain hendaknya difikir kembali. Karena memang selalu banyak jalan untuk menuju kesuksesan, untuk menuju surganya Allah. Yang terakhir, dari faktor yang membuat Islam tinggi itu adalah kedermawanan itu tadi, as-sakha. Makanya as-sakha itu disebut qaribum minallah, qaribum minan nas, wa ba'idum minan nar. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, bahkan dekat dengan jannah, dan jauh dari
neraka, kedermawanan. Inilah refleksi kita di halal bihalal hari ini. Jadi kita bisa membawa pulang ilmu pengetahuan bahwa ketinggian umat Islam tidak diperoleh dengan hanya omon-omon gitu ya. Tapi betul-betul harus disikapi secara jelas. Saya sepakat dengan ini, harus mulai bergerak, moving, harus segera melangkah kita untuk membangun etape-etape keberhasilan. Karena guru SD itu adalah guru yang paling fundamental, guru yang paling berat memperjuangkan segalanya, dan dari guru SD kemudian muncul guru-guru yang lain. Maka yang paling layak mendapat apresiasi tertinggi adalah para guru SD. Dari guru SD lahir presiden. Tidak pernah ada presiden tanpa sekolah di SD, Pak. Wakil presiden, menteri, ketua DPR, DPD, termasuk kita semua. Apa ada yang langsung lompat, misalnya tidak melalui pendidikan dasar, langsung kuliah S1, kan tidak ada kan? Pasti dimulai dari bawah. Sama dengan juga kita lahir, apa langsung pakai dasi kita lahir? Tidak ada, semuanya telanjang, Pak. Tidak ada yang langsung pakai songkok, pakai kacamata, tidak ada. Maka sekali lagi saya berikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada para guru SD. Mereka layak betul-betul untuk mendapatkan penghormatan tertinggi dari pemerintah, termasuk juga yang perlu dicairkan harus segera dicairkan. Saya kira itu, mari kita halal bihalal dengan menyambung hati satu sama lain, dari sekedar ta'aruf menjadi tafahum, dari sekedar tafahum menjadi tarohum, dari sekedar tarohum menjadi ta'awun, dan dari sekedar ta'awun menjadi taqarrub ilallah. Kembali ke ayat semula, duribat alaihimudz dhillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya kepada Allah kami bermohon dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Rektor UIN khas Jember. Kita iringi sekali lagi dengan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Khalil SPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sejenak Bapak Ibu sekalian untuk menenangkan pikiran kita. Marilah kita lantunkan salawat tibbil qulub bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semata dari syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha
وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة على هذه النية والنية كل صلي وعلى من وجه الخضر لرضا الله وبشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وفضله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول. يا رحمن يا رحيم يا محمد يا سلام سلمنا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة والرحمة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا محمد يا سلام يا حافظ يا ناصر يا وكيل شجاع العين العور العبرة. يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا مقيم الصلاة ومن ذريته. ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم وهو على كل شيء قدير. إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخرا والله الموافق لكم الطريق والعفو منكم. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan bersalam-salaman. Untuk itu kami undang untuk maju segenap pengurus KKG Kabupaten Jember serta segenap panitia halal bihalal. That you've done.